Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Junal Arifin. Saya calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima tujuan ini sering disebut juga dengan 5 kompetensi sosial emosional. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional atau KSE secara spesifik dan eksplisit. Misalnya, KSE kesadaran diri. Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan teknik stop sebelum kegiatan belajar. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan siswa secara sosial emosional untuk siap dan fokus dalam kegiatan belajar. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Misalnya, KSE keterampilan berelasi. Guru dapat mengajak siswa untuk mencurahkan kemampuannya, pendapatnya, dan membangun sebuah kelompok yang dapat menjalin kerjasama yang baik. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Lalu bagaimana kaitan antar materi dengan materi-materi sebelumnya? Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, sosial emosional. Sebelumnya kita pernah membahas apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kebutuhan murid di sini artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, karena setiap anak mempunyai potensi-potensinya masing-masing. Kebutuhan murid bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, kebutuhan akan kesiapan belajar.
kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Hal ini juga sejalan dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran berdiferensiasi yang pada dasarnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik secara kesiapan belajar, minat murid, profil belajar murid, maupun secara aspek sosial dan emosional. Jika ketiganya bisa dijalankan dengan baik, maka hasilnya siswa yang mempunyai profil belajar Pancasila. Sampai di sini pembahasan saya tentang kaitan antar materi, pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.